Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengganti ya dari Sabtu kemarin. Kapan ujian UTS-nya? Masa besok Besok, Besok Pak. Besok jam berapa? Rabu. Selasa atau Rabu? Selasa. Selasa Pak, jam Selasa 7. jam 7 malam, Pak. Oh, besok ya? Oh iya, iya. Dan kemarin ada itu ya, ada apa? Ada udah ujian juga Senin kemarin. Senin kemarin ujian ya? Senin kemarin. Minggu lalu ya Pak, udah mulai ujian Pak. Oke, hari ini kita mereview ya beberapa soal ujian yang seru juga. Jadi sebelumnya apa absen dulu ya. Saudara Kasvila ada. Itu saudara Petia, Hadir Bapak, Petia. hadir Pak. Jadi, tadi netizen siapa itu? Mbak Ratna Pak, ujian dia hari ini Pak. Oh, Ratna. Ilmi ada Iya Pak. Ilmi. Ilmi. Ilmi siapa? Ilmi ada. Siti, Ada, Pak. Yelza di sini. Randi, Hadir, Pak. Ratna, izin. Iya, Pak. Izin. Manda, Manda ada. Belum masuk, bentar, Pak. Takutnya mereka salah link nih, Pak. Saya kasih tahu mereka dulu, Pak. Abi, Tadi hadir Pak. di, kita foto dulu ya. Itu adil tadi. Satu, dua, tiga.
Ini udah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Lihat, Pak. Nah, bisa bahas soal pertama soal ini apa yang terkait dengan soal apa nih? Soal risiko kredit ya. Jadi ini Bank BNI menerima permohonan kredit dari PT Suka Usaha Maju yang merupakan calon debitur yang bergerak di industri tekstil sebesar 6 miliar. Kredit ini direncanakan akan dibebankan service fee sebesar 0,2%. Jangka waktu kredit adalah 3 tahun dengan durasi 2,5 tahun. Cost of fund-nya 10,5%. Ini digunakan sebagai benchmark dari Larok. Dari hasil pengalaman masa lalu, risk premium 2,5%, bunga pasar saat ini 10,8%. Spread kredit adalah selisih cost of fund sebesar 10,5% kan, yang suku bunga saat ini. Yang tengah di apa? 13,3%, jadi 10,5 dikurang 13,3% dapatnya delta 2,5%. Dengan menggunakan metode Larok, tentukan apakah Bank BNI dapat memberikan kredit dengan kondisi seperti tersebut. Dengan asumsi saat ini ROE BNI 10%. Dan bila ternyata kredit tidak dapat diberikan, maka salah satu cara adalah dengan merubah durasi kreditnya. Itulah berapa besarnya durasi agar bank dapat mengikuti kredit tersebut. Dan bila ternyata kredit bila ternyata durasi tidak dapat dirubah, maka berapa tambahan net interest income ya, agar kredit dapat diterima di sini Bank BNI. Kemudian berikan perhitungan berapa penyesuaian suku bunga kredit agar permohonan kredit PT Suka Maju itu dapat diberikan. Jadi soal nomor B ya, B, C, D itulah terus menghitung Larok itu harus di atas ROE. Di mana prioritas itu kalau seandainya durasi dirubah ya. Durasi dirubah. Durasi berapa di sini? Durasi di soal berapa lama durasinya? 2,5 tahun kan? Durasi 2,5 tahun. Nah kalau durasinya 2,5 tahun itu berapa? Itu nomor A itu. A itu berapa Larok ya. Nah kalau durasinya itu kalau diturunkan berapa, naikkan berapa. Jadi Larok itu perumahan diterima kalau Laroknya di atas ROE. Kalau Laroknya di bawah ROE berarti nggak diterima. Kalau yang C itu dengan merubah tambahan net income, net interest income, ya. Spread dan fee dapat tambahan spread dan fee agar kredit dapat diterima di sini Bank BNI. Ya, yang lain tetap. Ya. Kemudian di perubahan suku bunga ya terhadap suku bunga sekarang kalau seandainya Laroknya di atas ROE atau kredit diterima. Ya. Nah ini misalnya rumus kan pertama Larok itu kita hitung dulu berapa penurunan loan itu ya. Penurunan loan itu adalah minus durasi loan dikali pagu kreditnya dikali perubahan suku bunga dibagi 1 tambah R. Ya. Tambah R. Nah, durasi berapa? Minus 2,5 ya. Jadi min dikali durasi 2,5 berarti minus 2,5 dikali loannya kan 600 juta ya. Dan dikali dengan perubahan suku bunganya 2,5% kan. 2,5% berarti 0,025 dibagi 1 tambah
1 tambah bunga sekarang. Sekarang berapa? 10,8%. Jadi 1 tambah 10,8%. Dia peroleh penurunan loan itu sebesar minus 338,45. Langkah kedua kita hitung apa income, net interest income-nya. Itu hitung dari spread, ya. Spreadnya berapa? 10,8 dikurang 10,5. Jadi spreadnya itu. Spreadnya kan 2,5%. Ya berapa? 10,8 dikurang 10,5 berarti 0,03%. Kali 6.000 juta dapat 18 juta. Dan fee-nya 0,2 di soal itu. Kali 600 juta. Ini 6 juta atau 6 juta? Oh, 6 miliar. 6 miliar berarti 6.000 juta ya. Dapat 12 juta. Totalnya 30 juta. Total apa income-nya, income 11 tahun. Nah, 30 juta dibagi dengan non risknya. Non risknya penurunan nilai minus 38,45. Ini dapatnya 8,856% taruhnya. Ya. 8,6%, sedangkan ROE BNI itu 10%, maka ditolak. Jadi ditolak karena ROE di bawah ROE. Ya. Jadi di bawah ROE hitungannya dengan rate-nya. Jadi ROE-nya 8,86%. Ya. Hitungan ini pakai Excel. Kalau bagi rumus seperti ini rumusnya. Di langkah pertama sudah hitung dulu penurunan loan, kemudian itu net income-nya, dan net income dibagi loan risk. Jadi bandingkan dengan ROE, ya, ROE. Kalau RAROC di atas ROE diterima, di bawah ROE, kredit itu ditolak. Nah, kalau kita pingin diterima, kira-kira berapa itunya apa? Durasinya, ya, durasi berapa itu? Ya. Nah, durasi kalau 2,5% ternyata di bawah ROE, maka durasi diperkecil ya. Durasi diperkecil biasanya RAROC-nya naik ya. Durasi diperkecil RAROC-nya naik. Tapi RAROC-nya durasi dinaikkan, maka RAROC-nya rendah. Kan hubungan negatif kan. Kan minus durasi. Hubungan negatif dengan RAROC. Jadi kalau mau naikkan RAROC-nya dari 8,8% di atas 10% menjadi atas 10%, maka durasi harus dikurangi. Nah, kita coba dua durasi. Durasi 2 itu RAROC-nya di 11,8%. Durasi diterima. Gue di atas 10% lah. Jadi sin durasi minus 2. Begini diperpendek. Jadi kalau seandainya dia tidak 2,5 tahun nggak bisa memenuhi durasinya, maka diperpendek. Pendek maka lebih bisa RAROC-nya lebih tinggi. Kemudian kalau durasi tetap 2,5%, kita rubah apa? Itu rubahlah nilai spreadnya. Spreadnya tadi berapa? Tadi spreadnya 0,5, sekarang spreadnya di 0, spreadnya 0,3 ya. Misalnya spreadnya dinaikkan 0,5, pasti RAROC-nya pasti 12, di atas 10%. Gitu. Jadi supaya RAROC-nya lebih tinggi, maka kita harus menaikkan itunya apa spreadnya atau mengurangi durasi. Itu maksudnya. Nah, bagaimana suku bunga ya? Kalau suku bunga kita lihat 10,9% sehingga RAROC-nya ini suku bunga dinaikkan. Tadi kan suku bunganya berapa itu? Tadi 10,8 ya. Ini kan 10,9. Jadi spreadnya naik. Jadi spreadnya naik pasti RAROC tinggi karena dia sebagai pembagi kan income. Kalau bagian income dibagi dengan turunan loan. Jadi maka RAROC di atas 10%. Kau lihat aja rumus ini, rumus di ini ya. Jadi kalau RAROC-nya naik ya, caranya net income-nya harus naik. Net income naik cara gimana? Minus durasi dikurangi, kan minus nih, ya.
atau spread itu naikkan. Ini kan spreadnya, kalau spread naik maka otomatis loan-nya jadi turun. Turun otomatis ini kan pembagi nih, maka jadi naik itu berharapnya. Yang kedua mengenai likuiditas ya. Di likuiditas di UKSO ada dua strategi ya. Pertama strategi dengan mengambil aset likuid ya. Jadi sumber likuiditas, kebutuhan likuiditas diambil dari aset likuid. Atau yang kedua bisa juga dengan tawaran pinjaman. Ya. Jadi sumber permintaan likuiditas dana itu bisa dari aset, bisa dari liabilitas. Dari aset itu seperti penaikan komitmen. Kalau dari sumber masalah likuiditas dari liabilitas itu dari penarikan dana pihak ketiga. Jadi jumlah yang ditarik lebih besar pada jumlah yang ditabung di store. Jadi ada kebutuhan likuiditas. Yang kebutuhan likuiditas itu ada dua strategi kan. Pertama dari store liquidity asset, dari aset liquid. Yang kedua dari pinjaman. Nah ini kondisinya, kondisi kondisi neraca sebelum ada kebutuhan likuiditas ya. Jadi ini cash 30.000, security 45.000, loan 95.000, total aset 170.000. Kemudian ada deposit bagi 3 115.000. Kemudian dana yang dipinjam dari bank lain, dari lembaga keuangan lain itu 35.000. Equity-nya 20.000. Totalnya sama-sama 170.000. Nah, semua yang soal di atas, coba pertanyaan terkait dengan A dan B. Di A, B yang B, di B. Ya. Kalau A itu apabila debitur kredit Bank Aman memutuskan untuk menaik dana 20.000 ya. Nah pertanyaan itu bagaimana posisi neraca ini setelah 20.000 itu ditarik ya. Dengan strategi pertama store liquidity, yang kedua dengan purchase liquidity. Ya. Terjawab yang A1. A1 itu dengan store liquidity, kalau A2 dengan purchase liquidity atau tambahan pinjaman. Nah, pertama kita lihat kalau dia store liquidity ya. Store liquidity ini. Nah, kalau store liquidity itu kan aset liquid yang ditarik untuk memenuhi kebutuhan likuiditas 20.000. Ya. Nah, kita misalkan giro wajib minimumnya 8%. Berarti dari 10.000 ini ya, yang bisa ditarik berapa gitu. Jadi harus disisihkan giro wajib minimum. Giro wajib minimum itu 8% kali 115 dalam P3. Dapat 9.200. Jadi bisa dipakai cuma 800. Ya, 800. Kemudian kalau yang yang lain seperti sekuritas, loan itu bisa dipakai. Ya. Tapi loan kan bukan liquid, bukan sekuritas, investasi. Ya. Investasi itu. Sehingga kalau seandainya dia menggunakan polisi liquidity asset ya, polisi liquidity asset kebutuhan dari ini sesuatu ini. Oh, di commitment loan ya, bukan dari P3 ya. Jadi sumber likuiditas berasal di commitment loan.
Jadi kredit dicairkan. Kalau dicairkan kreditnya 20.000 kan, berarti tadi loannya berapa? 95.000, maka tambah 20.000, dapatnya 115.000, ya, 20.000. Kemudian case-nya tidak apa, dia apa-apain ya case-nya. Nah, dia dapat pinjaman dari tanggung pinjaman. Tapi pinjaman berapa? 15.000, 35.000. Mis tetap 35.000, itu 20.000, deposit 115.000. Deposit 115.000. Jadi ya satu sisi loannya apa, naik 20.000, 10.000. Kemudian loannya turun apa, sorry. Jadi ini ke 10.000 ya. 10.000. Oke, 30.000 ya, 30.000. Jadi kalau 30.000 kan harus diisikan kilo wajib minimum 9,8. Jadi 9,8. Jadi 9,2 berarti bisa dipakai. Jadi dia pakai cash. Jadi untuk permintaan likuiditas untuk penarikan kredit itu dipakai dari dana cash. Jadi cash itu 30.000 dikurang 20.000 tinggal 10.000. Kalau loannya nambah tinggal 85.000 tambah 20.000. Tambah berapa? 85.000. 95.000 tambah 20.000 jadi 150.000. Jadi asetnya tidak berubah ya, total aset. Kenapa? Karena loan commitment itu ditarik dengan diambil dana dari cash. Transaksi liability tidak berubah. Depositnya nggak ada berubah, borrow fund nggak berubah dan sebagainya. Ya. Itu kalau dia strateginya lah store liquidity management. Jadi aset liquid. Bagaimana kalau kebutuhan likuiditas yang dari penarikan kredit itu dipenuhi dari purchase liquidity sama pinjaman. Maka dengan demikian pinjaman 20.000 berarti borrowing fund jadi berapa? 35 tambah 20.000, 55.000. Kemudian loan ini naik dari 95.000 jadi tambah 20.000 jadi 115.000. Ya. Sehingga total asetnya jadi naik. Tadinya total aset berapa? 170 jadi 100 berapa? 190 naik asetnya. Ya. Jadi kalau kebutuhan dana dari loan commitment dipenuhi dari aset liquid, ya, maka maka asetnya tidak berubah, utang juga berubah. Tapi dipenuhi dari purchase liquidity, itu asetnya naik dari 170 jadi 190. Kemudian utang juga naik. Maka ini disukai oleh manajer atau pimpinan bank itu lebih suka dengan purchase liquidity karena asetnya naik. Kalau kebutuhan liquidity dari loan commitment. Bagaimana kebutuhan liquidity dari dana ketiga? Ini nasabah menarik. Ini tadi kan kalau debitur menarik kreditnya. Nah, ini dari nasabah menarik kreditnya 20.000. Ya. Kalau dia ada purchase liquidity dari tahun pinjaman ya, berarti pinjaman nambah 20.000 tadinya berapa? 45.000 ini tadi ini. Dari 35.000 ditambah 20.000 jadi 55.000. Kalau 55.000 itu deposit berkurang kan? Karena kan menarik kan. Deposit 20.000 kurang. Tadi deposit 115. Nih. Kemudian dengan ditariknya deposit itu 20.000 jadi 95.000. Sehingga dengan kondisi strategi buat manajemen terkait policy security, di mana likuiditas bersumber dari penarikan kredit dari nasabah, maka total aset nggak berubah menggunakan policy security. Ya. Kalau tadi kebalik kan, tadi yang policy security itu menyebabkan aset naik kan. Kalau tadi kan, policy security aset naik. Ini ke policy security aset naik tetap, ya. Tetap. Jadi itu ada beda soal A nomor B. Kemudian kalau store liquidity-nya, kalau kebutuhan penarikan dana pihak ketiga dari ambilkan dari cash ya, cash dari sumber cash, ya. Maka cash dari 20.000 kan 30.000 diambil 20.000 jadi 10.000. Ya. Nah, seperti ini
asetnya turun dari 110 jadi 150. Kemudian utang juga turun dari 170 jadi 150. Nah, penurunan aset ini bagi pimpinan bank tidak menarik. Maka bank itu lebih cenderung kalau kebutuhan likuiditas diambilkan dari eh, dari apa? Dari pinjaman. Kalau seandainya dia itu eh, apa? eh, purchase liquidity. Atau kebutuhan likuiditas dari penaikan dana pihak ketiga. Jadi kalau dana pihak ketiga menarik duit, maka bank itu lebih cenderung dengan uh, purchase liquidity. Kalau purchase liquidity itu aset dan utangnya naik, tapi kalau menggunakan uh, liquidity, aset dan utangnya turun. Ya, turun. Jadi nggak mau. Terbalik sama ini. Baik kalau likuiditas itu berasal dari penaikan loan commitment. Maka terbalik tadi itu. Jadi kalau menggunakan liquidity, maka asetnya tidak mengalami perubahan. Asetnya naik kalau menggunakan purchase liquidity, aset naik. Tapi kalau menggunakan apa purchase ya, yang B apa purchase ya, purchase itu ya B apa? Oh, A-nya dengan store liquidity, B-nya purchase. Jadi kalau store liquidity dia itu tidak naik, tapi kalau dengan purchase naik. Gitu. Kalau sumber likuiditas berasal dari penaikan loan commitment, dia agak beda itu. Ya. Jadi strategi pengelolaan likuiditas tergantung pada apakah likuiditas itu berasal dari penaikan kredit atau bersumber dari pencairan dana pihak ketiga. Ini beda-beda strategi. Kalau dia itu berasal dari komitmen, maka bank itu lebih cenderung apa purchase liquidity. Tapi kalau semua penarikan itu berasal dari dana pihak ketiga, maka lebih cenderung apa store liquidity dibandingkan purchase liquidity. Ini ya. Jadi kalau contoh dua ini kalau dia pakai store liquidity, ya, maka asetnya nggak berubah store liquidity. Tapi kalau menggunakan purchase liquidity asetnya berubah. Tapi menggunakan store liquidity aset turun. Maka dipilih purchase liquidity. Ya. Jadi pasti nggak turun. Jadi purchase liquidity aset naik. Kemudian terkait dengan market risk ya. Jadi misalnya soal market risk, misalnya Bank Short-Term Permon itu telah menetapkan bahwa presiden sebesar 20 juta euro. Maksudnya dia memiliki investasi pada euro 20 juta dan pound sterling 25 juta pound sterling. Nilai tukar saat ini spot kursnya itulah $120 per euro. Ya. Dan apa ditukar yang itu apa yang pound sterling itu 1,6 dolar per pound sterling ya pound sterling. Jadi kalau euro 1,2 per euro, kalau pound sterling 1,6 per pound sterling itu kursnya. Nah, nilai tukar spot euro sama spot pound sterling berdasarkan perubahan harian nilai tukar ya selama 6 bulan terakhir variasi masing-masing 65 basis point ya, dan 45 basis point. Jadi variasi untuk euro itu 65 basis point, kalau untuk pound sterling itu 45 basis point. Satu basis point 10.000 ya. Itu tentukan VAR sebuah hari bank untuk kedua mata uang tersebut. Jadi berapa VAR sebuah hari bank untuk kedua mata uang tersebut. Ya. Jadi kalau udah dapat pertama sudah cari dulu apa dia, baru VAR, baru VAR. Dia itu kan risiko per hari. Kalau VAR itu risiko dampak kerugian kalau dia pegang berapa hari N.
value at risk, berapa risiko nilai terhadap valuta asing itu kalau seandainya dia pegang 10 hari, 5 hari. Tapi kalau dia itulah risiko yang dihadapi per hari dari valuta asing itu dia, ya, namanya daily at risk. Jadi risiko harian. Nah, cara ngitungnya pertama ya, kalau saya ingat bahasanya basis point, satu basis point 10.000 ya. Jadi kalau 65 basis point berarti sama dengan 0,0065. 0,065. Ya. Jadi kalau 2 basis point berarti 0,02. Kalau dia 30 basis point berarti 0,030. Kemudian volatility euro itu sama dengan, jadi volatility-nya rumus 1,65 5 itulah Z-nya ya, dikali standar deviasi. Jadi kalau Z-nya itu dalam kondisi errornya adalah 5% ya, atau 10% lagi. Maka 1,65 dikali dengan standar deviasi berapa? Deviasi kalau euro itu tadi berapa? 0,065 kan 65 basis point berarti 0,065. Ini dapat volatility-nya 0,1075. Kalau pound sterling volatility berapa? 1,65 yang sudah dipatok di soal dikali 0,045 karena 45 kan, 1045 kan, 1045 dapatnya 0,045. Nah, kita bisa hitung dia dari euro itu volatility ini volatility dari apa, dari euro. Nah, ini berarti euro itu 0,1025 ya. Nah, ini dikali dengan apa? Jadi 20 juta kali dengan 1,2 ya. Nah, ini 10 juta kali 1,2 itu per euro ya. Ini kurs ya, kurs ini. Ya. Karena kalau euro itu kan mata uang asing. Kalau kita mau hitung diarnya untuk mata uang lokal. Kalau 20 juta euro dengan kurs berapa? Kursnya 1,2 per euro. Berarti setara dengan dolarnya 1,20 juta euro kali 1,2. Ya. Dibagi berapa nih? Per euro ya. Kalau dikali 0,172 ini standar deviasi. Apa volatility ini? Nih ya. Dapatnya 2574. Jadi dia 2574 2.574.000. Ini daily at risk ya. Jadi kalau satu hari dia pegang, dia mengalami kerugian 2.574.000 ya. Itu dia nih. Kalau dia untuk yang pound sterling ya, itu kita konversi dalam bentuk dolar karena currency dolar ya. 5 juta karena butuh 5 juta kan. Dikali 1,6. 1,6 kurs dari pound sterling terhadap dolar. Dolar terhadap pound sterling. Yang tadi ini 1,6 ini. 5 juta, 1,6 kali 25 juta dolar. Ya, 25 juta pound sterling. Dikali volatility-nya seperti ini. Ini 0,07425 kali itu. Kemudian diarnya 2970. Jadi dia inilah satu hari dia pegang mata uang euro, maka dia akan di penurunan 2.970.000. Berapa euro dipegangnya? Itu 25 juta. Ya. Kalau ini kan kalau dipegang euro ini pound sterling ini euro. Kalau dipegang 20 euro, maka dengan volatility 0,125 maka mengalami kerugian 2.574.000. Kalau 3 hari dipegang berapa 3 hari?
Berarti angka DR ini kalau pegang euro 3 hari, angka DR ini dikali akar pangkat akar 3 ya, ketiga. Akar N, N-nya kan 3. Lebih 3. Maka VAR kalau dia itu pegang 10 hari, maka VAR berapa? DR-nya dikali akar 10. DR-nya ke berapa? 2574 nih. Dikali akar 10. Ya. Dapatnya 8179,63. Kalau dia pound sterling ya, 29.000 ini dikali akar N. Jadi kalau per 10 hari, DR-nya adalah 29.70,00 dikali dengan akar 10 karena 10 hari. Dapatnya 939.695. Artinya kalau dia pegang pound sterling itu, ya pound sterling selama 10 hari, maka ada yang mulai kerugian sebesar 59.391,965. Kerugian. Juga kalau soal kita portfolio market risk ya. Jadi kan individu ya, individu. Kalau dia portofolio, kita bisa mengadopsi rumus risiko portofolio dalam manajemen keuangan. Rumus ini, kalau dia menggunakan X-min, kalau kita DR, dia X-min. X-min unit sebagai 2 dikuadratkan, X-min dikuadratkan. Kalau ini bukan X-min, pakai DR. Rata-rata risiko per hari itu berapa itu. Ya. Berarti jadi dia itu dikuadratkan masing-masingnya. Kemudian nanti ditambah 2 kali korelasi. Rho itu korelasi antara sekuritas pertama dengan korelasi antara A dan B. Karena dia punya apa nih? Dia punya loan, foreign currency, dan common stock. Ada 3 dia punya. Ya, 3. Jadi 3 akomodasi 3 itulah A dengan B, A dengan C, kedua, yang ketiga B dengan C. Jadi korelasi antara A dan B, antara loan dengan foreign currency. Korelasi ini. Nah, itu ditambah dengan 2 dikali korelasi ya, A dan B, dikali DR. DR-nya tapi nggak dikuadratkan ya. DR A, DR B. Ya. DR A, DR B. Kemudian ditambahkan dengan 2 kali korelasi antara A dan C. Dan dikali dengan DR A dan DR C. Lalu akomodasi yang ketiga adalah akomodasinya 2 dikali korelasi itu. Korelasi B dan C. Dikali dengan DR B dikali DR C. Nanti dihitung totalnya berapa, itu diakarkan. Itu pangkat setengah. Pangkat setengah sama dengan akar ini. Berapa nilainya. Ya. Ya, sudah sebesar dia portofolio itu 8624,164,000. Ya. Karena total ini kan 390 pangkat setengah. Ya. Nah, soal kelima ya, kelima. Ini sama saya ajarkan kuliah terakhir kemarin sebelum ini. Ini bisa terkait dengan perhitungan beban modal, ya, personal, ATMR, equivalent. Ini terkait dengan operating risk kan, operating risk.
Pak, nanti UTS soalnya ada berapa kita, Pak? Kamu ini udah ngerti, Mang? Tanya soal kamu. Udah ngerti? Coba saya hentikan ini. Belum, Pak, sambil Tanya mempelajari. dulu soal nanti lah. Jangan tanya dulu soal. Ini pun selesai jelaskan. Jadi udah ngerti ini, ya. Nah, saya teruskan lagi ya. Jadi ini adalah soal eh, kita menghitung berapa beban modal risiko personal. Dengan metode, ada dua metode kemarin saya jelaskan, metode basic basic approach, ya, pendekatan basic, yang kedua pendekatan Strades. Strades. Basic sama Strades. Ini data soalnya. Pertama datanya eh, pendapatan personal itu dibagi 8 line bisnis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Nah, ini data pendapatan personal 8 line bisnis itu selama 3 tahun terakhir. Ini kita mencari beban modal tahun 2017. Kita ambil yang data 2016, 2015, 2014. Ya, gitu. Nah, nanti ini angkanya udah ada di soal, nanti angkanya. Ini udah given. Yang ditanya dari mana angka 2000. Jadi ketahui di soalnya. 2015, 2014. Jadi ada rugi, ada untung. Nah, kalau totalkan pendapatan personal tahun 2016 itu totalnya 13.610. Total pendapatan personal tahun 2015 itu negatif 400. Total pendapatan personal 2014 itu 12.550. Kemudian terkait dengan perhitungan metode Strades, kita sudah mengetahui beta masing-masing line bisnis. Ini betanya. Ya. Jadi untuk kebijakan dari untuk regulator. Corporate finance 18%, trading sales 18%, retail banking 15%, dan seterusnya. Ya. Nah, saya diminta untuk menghitung berapa beban modal risiko personal ini tahun 2017, ya, menggunakan Strades. Dan yang B menggunakan basic indikator. Jadi berapa beban modal risiko menggunakan basic indikator basic. Yang C ATMR dengan menggunakan Strades, kemudian ATMR menggunakan basic. Jadi kan beban modal. Beban modal itu apa? Bukan ATMR ya. Jadi beta dikali dengan pendapatan operasional rata itu baru beban modal. Jadi kalau ATMR itu adalah nanti ada rumusnya. Ini jawabannya. Nah, ini misalnya rumus untuk menghitung Strades itulah beta rata-rata gross profit segmen per segmen itu saya per line bisnis. Ini nanti ditambahkan. Kalau basic ya, itu alpha, pakai alpha dia. Itu rumusnya 15% dikali rata-rata total gross profit ya selama 3 tahun terakhir diambil. Kalau rugi berarti nggak dipakai datanya. Yang untung aja. Ya. Ini jawabannya. Ini untuk menggunakan Strades ya. Rumus beta dikali rata-rata gross profit per line bisnis itu. Itu ada 8 nih. 8 line bisnis berarti masing-masing hitung berapa beta dikali rata-rata gross profit per segmen. Ya. Maka kita hitung sekarang rata-rata gross profit. Ya. Jadi rata gross profit itu kalau Strades ya, itu beda menghitung dengan basic. Kalau basic itu dihitung rata-ratanya yang untung aja, rugi nggak dihitung.
membagi sesuai dengan keuntungan 2 tahun, berbagi 2 juga. Nah, ini kalau itu rata-rata gross profit ya. Jadi 2.000 tambah 2.200 tambah 2.000 bagi 3 dapat 267. Dan yang trading 4.400 tambah negatif 2.000 tambah 0 bagi 3 dapat 800. Kalau bagi 2 bagi 3. Dan seterusnya ini ya, sampai ke retail. Oh. Nah, kemudian nanti kita hitung berapa beban modalnya. Beban modal itulah beta dikali dengan rata-rata gross profit ini. Bisa kalau land business corporate finance, beta 0,8 dikali dengan rata-rata gross profit 2067. Dapatnya 372. Gitu. Dan seterusnya itu ya. Jadi betanya kan diketahui dari soal beta ini. Nah, beta yang ini. Ini. Nanti dikali dengan rata-rata gross profit masing-masing bisnis ini. Ya. Ini ini. Dapat bank modal menggunakan Strades. Totalkan semua ini hasil beban rata-rata per masing segmen itu jumlahkan dapat 1292. Nah, sehingga kita dapat beban modal inilah Strades 1292. Ini jawaban nomor A ini. Jawaban nomor B ya. Kalau ini menggunakan Strades, bagaimana kalau menggunakan basic ya? Berapa beban modal rata-rata ya? Menggunakan basic ya. Ya ini angka di bawah ini yang dihitung nih. Total beban nih. 2.000 ini kan rugi nih, berarti nggak dimasukkan. 2.000 tambah 0 dibagi 1 karena ini angkanya nggak ada kan. Bagi 1 aja. Jadi dapat 2.000. Yang basic nih. Oh ini cuma ini. Jumlah mana tuh? Jumlahnya ada ini. Ada jumlahnya. Jadi 17.610 tambah 12.500 dibagi 2. Ya itu rata-rata gross profitnya bagi 2 dapat berapa ya? Dapat mas ini. Nanti ini 12.600 tambah 12.550 bagi 2 dikali 15%. Karena dia pakai alpha itu, kalau itu kan beta. Kalau disatukan menjadi 15%. Dapat 2625. Kemudian yang C itu berapa TMR menggunakan Strades. Hasil beban modal rata itu dikali dengan 12,5%. Ya, 5%. Dapat 16.150. Tapi kalau dia ATMR basic indikator, kalau Strades itu 12,5 ya. Dikali hasil ini 2 dikali 1.992. Strades. Strades yang ini nih. Nah, yang nomor A ini. Kalau misalnya saya dapat modal 1.292 kan. 1.292. Ya. 2.262. Ini 1.292. Kalau dia Strades. Kalau basic 2.262. Basic ini 2.262. Ini dapat 1 dapat nomor 1.000, sudah dapat 4.000. Jadi kalau perusahaan itu menggunakan Strades, itu RTM-nya jadi kecil. Kecil berarti apa ROE apa DR-nya jadi DR apa bukan DR. Apa namanya yang skor modal adequacy rasionya itu lebih tinggi karena dia dari segi pembagi turun maka adequacy rasio tinggi.
sudah memenuhi ketentuan. Kalau angkanya di atas ketentuan. Jadi kalau TMR basic indikator ya ini sama 2,5% ya, dikali dengan beban modal. Beban modal berapa? 2,262 ini beban modal. Ya. Itu ada pertanyaan sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Si Fiza ada pertanyaan? Belum, Pak. Apa? Belum ada, Pak. Ya, tadi siapa nanya? Tadi siapa nanya? Si itu. Randi, pertanyaan apa? Soalnya ada berapa? Soalnya ada 4. Ya. Kalau si itu ada pertanyaan siapa? Si Hilmi pertanyaan ada? Belum Pak dari saya Pak. Belum. Kalau si Abi ada pertanyaan? Pak, model eh, pelaksanaan ujiannya sama kayak yang lain-lain ya Pak? Lewat submit lewat ini juga ya Pak? PDF gitu ya? Ya, bukan soalnya di submit sesuai dengan panitia, bukan ke saya. Kalau saya kan nggak bisa terima. Ya. Oh baik. Jadi jangan dikirim soal jawaban ke saya, langsung nggak saya terima itu ke panitia lah. Iya, iya. Siap, siap. Panitia. Masuk Pak. Jadi nggak ada alasan kamu, Pak, ini sinyalnya tidak ada, pasal saya kira langsung ke Bapak, nggak saya terima itu. Ya, Ya, baik Pak. terima. Langsung di submit sesuai dengan ketentuan panitia ujian. Ya. Kalau dulu Baik. mahasiswa yang ngirim bisa langsung nggak saya terima. Nggak saya terima dong, saya bukan panitia. Saya dapat nomor ujian itu dari panitia, bukan dari mahasiswa langsung. Ya. Nggak boleh dimanapun, dimana-mana nggak boleh. Dosen itu nggak boleh menerima jawaban langsung dari mahasiswa, dari panitia. Ya, Baik Pak. ada lagi pertanyaan yang lain. Mata saya ngantuk, kalau ngajar malam ini ngantuk banget ya. Nggak kuat. Ya. Mata saya nggak kuat. Kira pertanyaan. Ini soal dampak dan soalnya saya ambilkan di buku Saunders itu. Ya. Ujian itu keluar di risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, kemudian apa Risiko operasional Pak. risiko personal, itu yang keluar ujiannya. Ya. Saya ambilkan di buku Saunders itu ya, Saunders. Kecuali risiko personal itu dari buku apa ini yang apa yang menyelenggarakan itu modul untuk dapat sertifikasi manajemen 1, manajemen 2, BSMR ya, BSMR ya. BSMR. Ya. Jadi kalau soal risiko kredit, risiko likuiditas, risiko personal itu sampaikan di buku Saunders. Oke, lagi pertanyaan lain? Belum Pak. Nanti paling kalau kami lupa izin paling lihat di YouTube nanti ya Pak ya. Kita lihat lagi materi yang malam ini di Iya, YouTube. ya. Jadi ini saya kirim apa? Ini YouTube-nya ya Pak. Saya upload di YouTube ya, kemudian YouTube ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Kemudian bisa. Terus saya sudah upload juga di Google Scholar ya, GCL. Ya, GCL. Oke, kalau ada pertanyaan, saya akhiri mulai pengganti ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, banyak ya, Pak. Pak. Ujian ya, selamat ujian. Ya, Iya, terima Pak. Pak. mohon doanya Pak. Ya, selamat.